Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Videonya tentang DML part 3. Kalau part 2 teman-teman sudah bikin tentang materi tentang join. Nah, ini tadi teman-teman sudah saya kasih tugas nih, teman-teman sudah kerjakan. Harapan kami sudah dikerjakan. Kemudian kita akan lanjutkan ke the rename operation. Di SQL ternyata kita bisa disediakan renaming relation. Jadi relation itu bisa kita rubah, kita namanya bisa kita ganti, dan atributnya juga bisa kita ganti menggunakan klausa S. Nah, ini contoh. Ini penulisan secara umumnya. Contohnya langsung aja kita cobain. Jadi kita bisa bikin select ID, kemudian name, kemudian ada salary yang pekan sebelumnya kita sudah pernah coba untuk kita bagi gitu ya, atau kita tambah atau kita kurang. Ini bisa kita ganti dengan namanya misalkan gaji underscore bulanan from table instructor. Enter. Nah, jadi muncul gaji bulanan. Kalau gaji tahunan bisa nggak Pak? Bisa banget. Gaji tahunan. Syaratnya apa kalau gaji tahunan? Slash, baca dibuang dulu. Tahunanan ya, apa-apa lah ya. From instructor. Oke. Nah, gajinya tahunan sebanyak sekian dolar. Oke, kita lanjutkan. Kita juga bisa menggunakan the rename operation ini untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah kita diminta untuk find the name of all instructor. Kita diminta untuk mencari nama dari semua instruktur yang punya gaji lebih dari atau ya higher salary, gaji lebih dari beberapa instruktur yang ada di departemen computer science. Jadi siapa aja sih orang-orang yang punya gaji lebih dari orang-orang yang ada di departemen computer science. Oke. Ini gaji tahunannya sih sering tulisan dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sebelumnya nanti untuk data pembanding isi dari instructor itu adalah select bintang instructor ya. Lupa kasih from instructor. Nah, ini kita mau ambil siapa aja sih orang-orang yang punya gaji lebih dari orang-orang yang ada di departemen computer science gitu ya. Harusnya sih bisa kita buat. Caranya select distinct t.name, kemudian from instructor s kemudian kita juga bisa bikin instructor SS. Ini nanti untuk yang kita bedakan. Yang T ini kita gunakan untuk menulis siapa aja orang-orang yang gajinya lebih besar, dan S ini kita gunakan untuk orang-orang yang ada di departemen computer science. Oke, kita kasih klausa batasan ketik salary. Siapa aja sih yang punya lebih dari S salary, and S dari departemen, underscore name-nya adalah exactly computer science. Oke. Jangan lupa titik koma. Inilah orang-orangnya: Bu, Einstein, Gold, Casing, Creek, Brand, Game. Jadi orang-orang yang punya gaji di bawah departemen computer science itu tidak akan muncul, seperti Califieri, kemudian Elsa Said, kemudian Srinivisa, itu tidak akan muncul. Sisanya yang lebih besar dari itu dia muncul. Oke. Keyword S ini sebenarnya opsional dan dia bisa dibuang. Jadi instructor ST itu ekuivalen dengan instructor T. Jadi kalau kita tulis instructor C aja harusnya nggak masalah. Nah, keyword S ini kalau di Oracle itu harus dibuang. Jadi nggak pakai S.
Kemudian string operation. Selain itu kita juga punya string operation. Jadi di SQL itu juga ada string matching operator untuk membandingkan setiap karakter string. Kita menyebutnya dengan operator like ya. Dia biasanya menggunakan pattern, jadi mendeskripsikan dua spesial karakter. Biasanya pakai persen. The percent character matches any substring. Nah, kemudian kita juga bisa pakai underscore. Kalau persen itu untuk cari karakter yang match dari setiap substring, kalau underscore ini digunakan untuk mencari karakter yang match dari sebuah karakter ya, jadi bisa membedakan substring sama karakter. Kalau teman-teman mencari karakter pakainya underscore, kalau teman-teman mencarinya substring pakainya persen. Ini contoh-contohnya. Misalkan teman-teman mau cari nama instruktur yang di dalam namanya itu ada substring dar. Nah, karena kita substring, kita nggak mungkin pakai underscore, kita pasti pakai persen. Tapi sebelum pakai persen, kita pakai dulu like-nya. Jadi kita bisa select name from instructor, select name from instructor where name like. Nah, di dalam sini teman-teman bisa kasih persen dar persen. Ternyata nggak ada yang namanya dar ya, nggak ada kan yang namanya dar di sini. Instructor kita nggak punya namanya dar. Oke, kita ganti dengan misalnya li. Nah, kalau li mungkin ada keluar hasilnya nih, where kita sama li. Nah, ada syntax here. Atau kalau kita mau pakai, kalau mau cari string, kalau mencari karakter gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak pakai, tapi bukan pakai persen. Kalau kali gini muncul nggak? Oh, muncul juga tetap. Elsa it gold Calivieri seperti itu ya. Tapi sebaiknya teman-teman menggunakan underscore. Misalnya cak. Jadi siapa sih yang belakangnya cak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau yang depannya cak, ada nggak kira-kira? Nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Karena dia, nanti di slide selanjutnya kita bahas, dia sifatnya adalah case sensitive. Calivieri isinya itu C-nya besar. Nah, nggak lucu juga ya. Oh iya, karena kita carinya 3 karakter. Jadi ini karakternya berhenti di sini 3. Jadi ya memang nggak ada namanya 3 karakter. Mungkin kalau kita bikinnya seperti ini, saya mau ambil gold nih. Saya bikin di O, kemudian strip. Nah, ini mungkin muncul gold. Jadi kita batasi, kalau pakai underscore tuh batasi jumlahnya hanya sebanyak underscore yang kita buat. Seperti itu. Makanya pas kita CA underscore itu ya Calivieri-nya nggak muncul. Karena Calivieri itu lebih dari itu. Tapi kalau teman-teman kasih persen, ya pasti muncul. Oke. Kalau yang ini match string-nya 100% harus sama. Jadi kalau teman-teman mau bikin, mau benar-benar cari yang instant, ya langsung aja structure like-nya teman-teman bikin 100%. Gini tulisannya 100%. Seperti itu. Instant misalnya. Oke, sepertinya saya salah menggunakan script.
Oke, coba kita perbaiki ya. Kita lanjutkan dulu. Kita lupakan yang 100%, atau kita mau coba selesaikan. Nanti waktunya agak panjang, begini aja deh. Kalau teman-teman merasa penting ini match string 100% perlu dicontohkan, silahkan komen di YouTube saya. Kemudian nanti teman-teman bisa, kalau misalkan ada 10 orang yang komen, nanti saya akan coba buatkan di video selanjutnya. Karena kalau saya coba selesaikan, nanti durasinya akan lama sekali, akan waktu kita terbatas. Jadi ada video selanjutnya yang kita buat tentang like 100% ini, escape misalnya. Nah, pattern ini case sensitif, tadi sudah kita coba ya. Kalau bikin nyari dar tuh, kalau D-nya besar, D-nya kecil itu berpengaruh sekali. Kemudian ini pattern matching example-nya. Jadi kalau kita mencari match yang stringnya diawali oleh intro, introduction, intropologi, misalkan itu, kita mencari semua yang awalnya intro, pakai intro persen. Kemudian kalau kita mencari yang di tengah-tengahnya ada komputer, misalnya kom seperti ini, di awalnya teman-teman bisa kasih persen, di akhir juga persen. Kemudian ini yang tadi juga sudah kita lakukan. Kalau underscore itu dia sifatnya exactly, karakternya pas gitu. Kemudian kalau mau diawali oleh 3 karakter tertentu, kemudian belakangnya at least misalkan 3 karakter, ya ini 3 kemudian persen, seperti itu. Kemudian SQL juga mensupport variety of string operation, misalkan concatenation, converting from upper to lower case, kemudian finding string length, extracting substring. Nah, 3 ini kalau kira-kira menurut teman-teman penting untuk saya coba lakukan dan berikan contohnya menggunakan SQL, silahkan komentar di YouTube. Nanti kalau ada 10 orang yang komentar hal tertentu gitu ya, misalkan ada 10 orang komen concatenation, ya nanti saya coba akan buatkan videonya tentang materi-materi tersebut. Seperti itu, mungkin 2 atau 3 menit aja cukup. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ordering the display of tuple. Di sini bisa list in alphabetic order ya. Name of all instrukturnya. Jadi teman-teman bisa juga melist instruktur itu by name. Jadi order by. Gitu. Kita bisa bikin pakai order by. Ini biasanya dia kalau di teman-teman lakukan di Microsoft Excel itu biasanya ascending, tapi kita coba buktikan saja. Select listing name from instructor order by name misalnya. Nah, dia tersusun secara ascending seperti itu, tidak alphabetic order. Nah, kalau teman-teman mau descending bisa, tapi tambahin di belakangnya descending seperti ini. Kita juga bisa sort dengan multiple attribute, order by department name, kemudian name. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Kemudian ada where clause predikat. Ini juga sebelumnya sudah dibahas, tapi ini mungkin lebih dalam lagi. Jadi where clause predikat itu salary-nya bisa kita kasih between antara 90.000 dan 10.000 misalkan. Jadi kalau teman-teman mau mencari nama instruktur yang punya gaji antara 90.000 sampai 100.000 dolar misalkan. It is lebih dari 90 ya. Jadi mulainya 90.000 benar, dan dia kurang dari sama dengan 100.000. Jadi between ya, antara 90.000-nya termasuk sampai 100.000, 100.000-nya juga termasuk. Lebih dari 100.000, 100.001 misalnya, itu udah nggak termasuk dalam where yang ini. Kemudian teman-teman juga bisa bikin tuple comparison, select name course ID dari instructor dan teachers, kemudian where instructor ID department name sama dengan teach ID dari
basis ID-nya itu adalah biologi. Ini juga teman-teman bisa lakukan, silahkan dicoba di rumah. Kemudian di SQL juga ada duplicate. In relation with duplicate, SQL biasanya mendefine ada berapa banyak copy dari tuple yang muncul dan dihasilkan dari duplicate itu. Rumusnya ada beberapa, silakan teman-teman baca. Dan ini nggak terlalu sulit, multi-set version seperti ini dan seterusnya seperti itu. Di SQL duplicate semantiknya kira-kira seperti ini. Jadi select apa, from apa, where p. Nah, ini equivalent dengan multi-set version dari expression yang teman-teman sudah pelajari di materi algebra relasional, projection A dan seterusnya, kemudian select R dikali R dan seterusnya, seterusnya. Kemudian ini yang penting juga, teman-teman belajar set operation untuk teman-teman mencari course yang berjalan di musim gugur atau fall di tahun 2009 atau in spring 2010, jadi di fall 2009 or in spring 2010, itu teman-teman bisa gunakan perintah union. Select course ini, kemudian union dengan select course yang berikutnya. Bagaimana jika dia berjalan di musim fall 2009 dan di spring? Kalau union ini kan digabung ya, karena dia OR. Jadi kalau OR itu dua-duanya, jadi makanya dia pakainya union. Jadi nanti data yang dari fall 2009 dan spring 2010 akan ditampilkan semua. Kemudian kalau yang ini, yang kedua, find course that run in fall 2009. Temukan course yang berjalan di 2009 dan di spring 2010. Maka apa yang berjalan di 2009 dan di 2010 itu akan dipotong, yaitu di intersect, ya, diambil tengahnya gitu. Jadi yang berjalan di kedua kondisi ini dijadikan satu, di intersect. Nah, kemudian yang terakhir, temukan course yang berjalan di fall 2009 dan tapi dia nggak ada course tersebut di spring 2010. Caranya gimana? Caranya pakai except. Jadi yang muncul hanya yang di fall 2009 aja. Tapi ada nggak data yang misalkan muncul di fall dan dia muncul di spring? Ya ada. Nah, yang seperti itu tidak akan ditampilkan. Ditampilkan hanya yang fall 2009 dan di except yang spring 2010-nya. Tapi data selain yang nggak ada spring 2010-nya ditampilkan semua. Nah, set operation ini biasanya namanya union, intersect, sama except gitu ya. Jadi kalau union itu biasanya dijumlahkan, kalau intersect itu pakai min, m sama n. Kemudian kalau except itu biasanya maksimum 0 min kurang n. Ini cara-cara untuk menghitung tapelnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman union all, intersect all, sama except all ini kita gunakan untuk meretain semua duplicate yang mungkin kita muncul gitu ya pada saat mengkorespondensi multiset ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu null value. Ini mungkin nggak kita gunakan, mungkin saja it's possible for tuple to have a null value. Jadi mungkin aja kita punya tuple yang nilainya null gitu ya, dinotasikan by null for some of other attribute. Nah, null ini signifies on unknown value or that value doesn't exist. Jadi null ini mungkin aja tidak ada nilainya atau nilainya memang doesn't exist gitu ya. Dan result dari arithmetica expression yang melibatkan nol itu hasilnya pasti nol. Contohnya 5 ditambah 0, hasilnya 0. Nah, ini bahaya. Maka kita harus bisa mencari data-data yang nol itu di mana aja sebelum nanti database kita berjalan besar ternyata kita punya field yang nilainya 0.
sehingga pada saat berjalan ya nggak jalan gitu. Makanya kita bisa pakai predikat is null untuk mengecek mana aja sih field-field yang nilainya null gitu ya. Nih contohnya, teman-teman diminta untuk mencari temukan instruktur yang gajinya is null. Maka ya kita gunakan query biasa, select name namanya yang kita mau cari, dari mana, dari tabel instruktur misalkan, ketika atau where salary-nya itu kita langsung tulis saja is null, nanti maka muncul semua yang gajinya is null. Nah, is null ini ada tree value logic teman-teman. Ada perbandingan with null yang di return menjadi unknown gitu ya. Contoh example 5 kurang dari 0, atau 0 tidak sama dengan 0, atau 0 sama dengan 0. Nah, ini komparasi tentang 0. Ada 3 value logic yang kita gunakan untuk menentukan value yang tidak diketahui atau unknown ini. Misalnya OR. Kalau kita unknown or true, nilainya true. Kalau unknown or false, maka nilainya tetap unknown atau tidak diketahui. Kalau unknown or unknown, maka unknown nilainya, begitu. Kemudian kalau kita pakai logika AND, kan dia ada 3 logika ya, OR, AND, NOT gitu ya. Kalau AND itu kalau true and unknown tetap unknown. Kalau false and unknown tetap false. Kalau unknown and unknown, dia nilainya unknown, tidak diketahui. Jadi bernilai true hanya ketika unknown or true aja, gitu, teman-teman. Kalau not, dia not unknown, artinya ya tetap tidak sama dengan unknown, tidak diketahui. P is unknown, evaluated to true if predicate P evaluate to unknown. P tidak diketahui, dia dirubah menjadi true jika predikat P itu dievaluasi menjadi unknown. Hasil dari where clause, hasil dari where clause predikat yang ditreat menggunakan false, biasanya dia akan dievaluasi menjadi sebuah unknown atau null values. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah untuk materi yang DML part 3 ini, teman-teman untuk memastikan teman-teman bisa adalah atau mempelajari ini, teman-teman diminta untuk membuat beberapa query lanjutan, yaitu find the name. Teman-teman diminta untuk mencari nama dari instruktur yang tidak pernah ngajar dari course yang ada di kampus center building. Ini karena kampus center nggak ada, nanti teman-teman silakan ganti dengan apa misalnya. Silahkan dicoba 2 kali. Tadi kalau di sini teman-teman diminta untuk mencari gedung Watson atau Painter. Jadi saya coba langsung edit aja ini Watson atau Painter ya. Ini nomor 4 ini teman-teman silahkan ganti dengan Watson Building. Kalau Watson Building nggak muncul namanya, ya teman-teman bisa gunakan Painter Building. Jadi teman-teman cari siapa orangnya yang tidak pernah mengajar di gedung Watson ataupun di gedung Painter ya. Kemudian yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari nama dari instruktur yang punya gaji baru. Dan teman-teman kasih nama new salary. New salary, gaji barunya itu akan lebih dari
akan 1,5% lebih dari gaji sebelumnya. Jadi teman-teman bikin 1,5% dari gaji sebelumnya. 1,5% ini untuk yang dari Departemen Computer Science. Kalau yang dari departemen yang lain, teman-teman tambahkan menjadi 1,25%. Nah, kalau tadi dibagi 12, sekarang teman-teman tambahkan dengan 1,5% ataupun tambahkan dengan 1,25%. 1,5% ketika departemennya adalah Computer Science. Sisanya yang bukan Departemen Computer Science, teman-teman tambahkan dengan 1,25%. Silahkan dibuat query-nya, pakai S boleh. Kira-kira demikian dulu materi di video ini. Kita akan jumpa di mungkin 2 video terakhir atau 1 video lagi untuk membahas SQL ini, atau materi di PowerPoint ke-9 yaitu SQL.